Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari RS yang serinya Isoblade Series 40 ya. Nah, ini adalah raket yang secara harga dari brand RS ini terjangkau banget ya. Termasuk raket kelas low, harganya 300 ribuan ya. Dan biasanya ini nanti dengan paketan ya. Jadi udah lumayan lengkap lah ya. Nah, raketnya ini sebenarnya sudah saya pakai cukup lama ya, dan seharusnya saya memberikan review pemakaiannya itu di bulan Februari ya. Tapi karena padat ya kegiatan saya, jadi saya baru bisa memberikan review pemakaiannya di bulan Maret ini guys. Nah, saya akan sharing secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail kroma, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan kita sampaikan juga ke teman-teman semua ya, biar teman-teman semua mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa, cocok atau tidak buat teman-teman semua, dan akhirnya nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak. Oke, langsung saja kita mulai review RS Isoblade Series 40 guys. Nah, raket ini ada dua pilihan warna, dan kalau kita berbicara soal spek dasarnya atau spek manufakturnya, ini seharusnya raket yang termasuk raket tipe Alron ya. Nah, secara berat dia 4U, kemudian balance point-nya keterangannya dia even balance. Kemudian dari stiffness-nya tuh dia medium ya. Untuk tarikan raketnya bisa sampai 32 lbs ya. Nah, tapi ternyata ini untuk spek real-nya itu dia lari guys ya, lari ya. Yang lari ini balance point-nya ya. Kalau bobotnya sih sudah sesuai ya. Bobotnya ini kemarin dalam kondisi kosongan sih 83 sekian gram ya, jadi 4U ya. Nah, BP-nya ini seharusnya kalau event balance kan 291, 292 sampai 297 lah, yaitu ya event-event balance seperti itu. Tapi ini untuk BP real-nya itu ada di angka 310 guys. Jadi HTV-nya lumayan banget ya, malah sangat HTV sekali. Nah, jadi secara karakter yang harusnya ini raket tipe Alron ya, ini menjadi raket tipe power ya, jelas karena ini memang BP-nya tinggi sekali ya, dan otomatis membuat raket ini memiliki generate power yang besar ya. Dan tentu aja dengan raket-raket yang seperti ini ya, tentu akan sangat disukai sekali oleh mereka yang suka smash-smash, yang suka gebuk-gebuk guys ya. Dan memang ternyata waktu saya pakai raket ini memang enak untuk bermain power guys ya. Nah, saya cukup terkesan untuk raket ini dari segi kestabilannya dan juga soliditas raketnya guys ya. Nah, karena dia distribusi beratnya lumayan di bagian atas ini, jadi feel solidnya ini lumayan kerasa. Dan untuk harga 300 ribuan sih ini oke banget ya untuk bermain power ya. Nah, ini kemarin coba saya bandingkan dengan Gino 10 ya dari Velet ya. Menurut saya ini malah lebih asik, terasa lebih sedikit lebih berisi ya daripada yang Gino 10. Kalau Gino 10 kan kalau kemarin saya dapatkan kan beratnya ya 4U ya, kemudian BP-nya tinggi tapi tidak setinggi ini ya, makanya dia generate powernya lebih kerasa enak di sini. Nah, memang untuk bermain power enak ya, tapi memang otomatis jadi ada yang berkurang yaitu di swing speed-nya ya. Karena BP-nya terlalu tinggi, otomatis swing speed-nya ini jadi sedikit kurang responsif ya. Tapi ya ini masih oke, misalkan dipakai dalam kondisi yang masih bagus ya. Kemarin saya coba dipakai di game-game awal, ini masih oke meskipun dari BP-nya menurut saya ini terlalu tinggi ya menurut saya. Kalau misalkan oke lah beratnya itu mungkin di angka 80 atau 81 mungkin masih oke. Atau beratnya 83 tapi dia BP-nya jangan sampai 310 lah ya. Ya 305. Ya oke ya, itu masih masih ada enaknya ya sih, tapi 310 ya. Jadi memang ada yang kemudian enak, kemudian ada juga yang jadi kurang ya. Powernya otomatis enak, kemudian yang jadi kurang itu swing speed-nya ya, memang kurang responsif. Dan ketika saya pakai dalam game ketiga, saya biasanya kan main 2 sampai 3 game ya. Nah, jadi setelah saya pakai di game kedua atau game ketiga ya, kondisi sudah ngedrop, fisik juga sudah tidak sebaik di game awal. Memang jadi terasa berat guys ya, swingnya berat. Jadi tidak maksimal ya. Otomatis untuk menggerakkan raketnya juga jadi tidak maksimal ya. Jadi otomatis juga termasuk untuk nyemes pun jadi kurang maksimal ya. Jadi ya, kemarin ada yang komen juga ya, kalau RS ini speknya banyak yang lari ya, banyak yang lari, entah itu berat atau BP-nya ya. Kalau yang saya dapatkan ini kan dia beratnya lari guys ya. Jadi saya nggak tahu nanti misalkan kalau kalian teman-teman beli nanti dapatnya sesuai spek atau tidak. Tapi ada kecenderungan nanti
bisa aja nanti lari dari spek ya. Dan tentu aja untuk raket ini juga sudah ada YouTuber lain yang review, teman-teman nanti bisa lihat ya apakah sama dengan yang saya dapatkan, kecenderungannya seperti apa. Jadi nanti ya setidaknya teman-teman dapat gambaran ya untuk raket ini ya. Nah, karakternya jadi raket tipe power ya. Dan ini yang saya suka juga, memang dia pertama spesialisasinya jadi raket tipe power ya. Kemudian di kontrolnya enak guys ya. Nah, ini untuk stimulusnya itu dia medium guys. Oke, medium ini menurut saya ramah ya. Nah, mediumnya ini pas juga ya. Jadi buat teman-teman yang secara jam terbang udah lumayan, ini raketnya oke, masuk ya. Dan buat teman-teman yang pemula pun ini juga masih oke. Jadi kalau stiffness-nya medium itu aman buat siapa saja ya. Kalau buat pemula ini mungkin akan terasa terlalu head heavy ya. Kecuali kalau teman-teman memang suka atau maniak bermain smash, suka bermain power. Ini pasti oke ya. Dan juga buat teman-teman yang kelasnya intermediate pun saya rasa ini juga masih bisa ya. Karena kalau yang saya rasakan dari kestabilannya, soliditasnya ini oke ya. Sudah cukup ya untuk teman-teman yang secara permainan jam terbangnya udah lumayan ya. Nah, raket ini terpasang dengan senar RS Blade 66 dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin diesel dibuat 4 simpul, hitting soundnya seperti ini. Lumayan nyaring. Kalau dikasih senar yang lebih bagus, pasti akan lebih bagus lagi ya. Nah, sekilas untuk spek lainnya, jumlah grommet 76 guys, ada grommet itu 4 buah di bagian bawah, aerobox ya frame shape-nya. Kemudian apa guys ya, grip size-nya. Nah, grip size ini juga enak. Dia G6. G6-nya ini ada di angka 8,1 cm lingkar handle gripnya. Jadi sama kayak punya Velet, dan ini menurut saya asik guys ya. Nah, jadi kalau kalian tipe dengan overgrip, ini nggak terlalu tebal guys, jadi enak untuk perpindahan backhand ke forehand, ini bisa responsif guys ya. Nah seperti itu guys. Oke, untuk cat design dan finishingnya ini oke ya, kalau di harga-harga segini sih standar aja ya, nggak yang wah-wah banget ya. Finishingnya dibuat matte atau doff, dan di sini ada beberapa stiker ya. Oke, biasanya kalau stikernya ini akan lebih cepat mengelupas ya daripada cat dasarnya, seperti itu ya. Untuk model frame-nya seperti ini, standar ya. Dan ini salah satu yang saya suka, model frame-nya seperti ini ya. Bentuknya ini oke banget ya guys. Oke, mantap. Sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan paket ini. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk RS Isoblade Series 40 ini guys ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa raket ini yang seharusnya ya karakternya kalau mengikuti spek bawaannya ini adalah raket tipe Alron ya. Seharusnya itu, tapi berhubung ini spek realnya yang saya dapatkan ya terutama di angka balance point-nya yang lari ya, larinya nggak main-main ya, lari banget guys. Jadi lumayan. Jadi raketnya ini secara generate power besar ya. Nah, jadi karakter raketnya cenderung ke raket tipe power. Otomatis ini untuk raket power ya, yang saya rasakan ini powernya 9,5 guys ya. 9,5. Bahkan ini kalau saya rasa-rasa ini bisa teman-teman jadikan backup atau pendamping dari Yonex Astrop 3DG ST ya. Nah, kurang lebih secara karakter dia sama-sama raket tipe power ya. Cuma untuk yang ini dia secara shaft-nya tuh dia lebih enak ya, lebih lebih apa ya, lebih flex daripada yang ST ya. Kalau yang ST BP-nya kemarin saya dapat tuh tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget ya, nggak setinggi ini ya. Tapi karena dia ada kombinasi dengan stiffness-nya, jadi menurut saya ini raketnya cocok untuk dijadikan pendamping dari Yonex Astrop 3DG ST. Atau kalau di leaning bisa jadi pendampingnya apa ya, saya lebih ini sih kemarin begitu saya pakai langsung teringat dengan Yonex Astro 3DG ST ya. Jadi ini kalau dijadikan pendampingnya nih oke. Atau bisa juga dijadikan pendamping RS yang seri Octagon 11 Smash. Ini juga oke. Oke, juga bisa dijadikan pendamping secara karakter juga dia sama. Octagon 11 Smash, Octagon 21 Proof ya. Secara karakter juga sama ya. Dan SND 91 Proof ini juga karakternya juga sama. Bahkan saya bandingkan dengan RS SND 81 Smash malah lebih powerful yang ini guys ya. Jadi ini ya itu tadi guys ya. Kalau misalnya kalian dapatkan BP yang tinggi ya otomatis dia generate powernya besar ya. Jadi 9,5. Untuk ngelop otomatis juga nggak susah. Saya kasih nilai 9. Nah, yang jadi berkurang itu kemudian swing speed-nya ya. Jadi kurang responsif. Memang secara power ini enak untuk kontrol ini juga enak. Tapi untuk swing speed-nya ini jadi kurang responsif menurut saya. Jadi kalau kita permainan-permainan cepat, tangan jadi lebih bekerja lebih keras guys ya. Dan untuk main drive ini jadi ada tantangan tersendiri ya. Untuk drive saya kasih nilai 8 lah ya. Untuk defense ini masih oke, cuma memang raketnya terlalu berat kepala. Jadi menurut saya kalau bagi saya ya kurang kurang ideal aja ya, terlalu tinggi ya. Kalau misalkan ada di angka 305 ya, mungkin masih masih enak ya. Jadi untuk defense saya kasih nilai 8,5. Kemudian untuk netting ya, kalau netting sebenarnya lebih ke skill, saya kasih nilai ya 8,5 lah ya. Kemudian kalau drop shot saya kasih nilai 9, control placing saya kasih nilai 9 karena ini untuk kontrol juga enak. Kemarin saya coba kontrol-kontrol ini juga enak guys. Jadi yang saya rasakan raket ini spesialisasinya tuh dia pertama di power dan juga kontrol ya. Nah, dengan catatan itu tadi, kalau spek yang seharusnya ya sesuai kalau mengikuti spek bawaannya raketnya harusnya raket tipe Aron. Tapi bisa aja berubah tergantung dari berat dan BP yang kita dapatkan ya. Berhubung ini saya dapat BP-nya tinggi, kalau kalau beratnya sudah sesuai 40 karena dia BP-nya tinggi jadi raketnya jadi raket tipe power guys ya. Nah, raket ini buat pemula oke dengan catatan yang memang suka bermain power ya, yang maniak bermain power, yang tangannya udah kuat lah ya. Dan buat teman-teman yang secara kelas udah intermediate, menurut saya ini juga bisa guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya guys.